Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minam Prakoso. NIM saya 2262, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Nurdin Hamzah Jambi. Di video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan metode perception dengan input biner dan output bipolar. Untuk diketahui, W1 awal sama dengan 0, W2 awal 0, WB awal 0, nilai theta itu 0,2, nilai alfanya adalah 1. Untuk fungsi analogi AKN ketahui sebagai berikut. Setelah inputannya, karena ini adalah input biner dan output bipolar, angka biner adalah 1010 dan outputnya adalah bipolar, dimana bipolar 0-nya diganti dengan -1. Untuk perbedaannya sendiri ada di ketentuan Y. Dia bernilai 1 jika Y in lebih dari 0. Dia bernilai 0 jika min theta kurang dari sama dengan Y in kurang dari sama dengan theta. Dan bernilai -1 jika Y in kurang dari min theta. Rumusnya jadi seperti ini. Jika Y in lebih dari theta, dia sama dengan 1. If L13 lebih dari D7 sama dengan 1. Lalu jika L13 kurang dari min theta, min D7 sama dengan -1. Selain itu dia bernilai 0. Jika diinputkan bobot dan bias lama dari atas ini, W10, W20, WB0, lalu dibelurkan perhitungan H13 ditambah B13 kali F13 tambah C13 kali G13. Ini fieldnya ya. Jadi WB awal ditambah inputan 1 dikali bobot W1, inputan 2 dikali bobot W2. Jadi dapat F0 karena 0 semua. Dan juga dilakukan pencarian karena bernilai 0, maka dilakukan perbaikan bias, perbaikan bobot bias. Untuk rumusnya masih sama, E13 dikurang J13 kali B13 kali D8. Untuk alfanya tetap bernilai 1. Begitu pula untuk rumus ke sebelahnya juga sama, maka didapati bobot bias baru yaitu 1, 1, dan 1. Dari bobot bias baru ini ditambah atau dipindahkan ke data kedua. Kalau ini karena diinputkan secara otomatis, maka lebih mudah. Untuk ini masih sama. Dari bobot bias baru dilakukan pencarian lagi, didapatkan Y itu 1 tidak sama dengan target output, maka dilakukan perbaikan bobot dan bias kembali. Didapati bobot dan bias baru -1, 1, -1. Dilakukan pencarian lagi, didapati nilai Y sama dengan 0 dan Y tidak sama dengan output, maka dilakukan perbaikan kembali, maka didapati bobot dan bias baru -1, 0, -2. Dilakukan pencarian kembali, didapatkan Y sama dengan T, maka tidak dilakukan perhitungan perbaikan bobot dan dilanjutkan ke iterasi kedua karena data 1, 2, 3 tidak sama. Begitu pula untuk rumus yang tadi, dimasukkan kembali, dilakukan pencarian karena ada beberapa data yang tidak sesuai dengan output atau Y tidak sama dengan output, maka dilakukan proses pencarian ulang. Begitu pula di iterasi kedua, data 1, 2, 3 itu tidak sama dengan output.
atau Y data 1 2 3 Y tidak sama dengan output. Lalu begitu pula untuk iterasi ketiga, data 1 2 3 Y tidak sama dengan output, dia hanya data keempat. Dilakukan pencarian kembali di iterasi ke 5, masih sama juga. Dilakukan pencarian kembali, diperbaiki bobot dan bias. Data 1 2 3 dilakukan perbaikan dan ketemu di data keempat masih sama, Y sama dengan output. Dilakukan pencarian kembali hingga ditemukan pada iterasi ke-8. Pada iterasi ke-8 temukanlah bahwa W1 3 sama dengan 3, W2 sama dengan 4, WB sama dengan 6. Temukan Y. Dapati data 1 Y sama dengan output, data 2 Y sama dengan output, data 3 Y sama dengan output, data 4 Y sama dengan output. Maka karena semua nilai Y data 1 ke 4 sama dengan nilai T atau output data 1 ke 4, maka proses tetap di iterasi ke-8. Didapati bobot bias baru W1 3, W2 4, W3 min 6. Setelah dilakukan proses pujian data pelatihan bobot bias baru, maka didapati hasil di berikut. Dari hasil trade pada nilai Y data 1 ke 4 dan nilai T data 1 ke 4 itu sama. Kesimpulannya, JST mampu mempresentasikan fungsi logika N input binar dan output bipolar dengan iterasi 8 iterasi dengan variabel W dan B awal sama dengan 0, alpha sama dengan 1 dan theta sama dengan 02. Untuk input binar dan output bipolar OR itu sama. Diketahui W1 awal 0, W2 awal 0, W3 awal 0, theta 0,2, alpha 1. Dilakukan pencarian. Untuk gambar arsitekturnya seperti ini, masih sama untuk logika AND dan OR. Lanjut ke iterasi 1, diinputkan kembali ke pencarian, lalu dilanjutkan dengan perhitungan Y-in, dilakukan pengecekan Y, didapati harus dilakukan perbaikan bobot dan bias. Setelah dilakukan perbaikan bobot dan bias baru kemudian diinputkan ke data kedua. Dari data kedua kemudian dilakukan pengecekan kembali, ditemukan Y sama dengan T, maka tidak perlu dilakukan proses perbaikan bobot, maka langsung saja lanjut ke proses ketiga dengan data 2. Jadi langsung turunin saja karena tidak dilakukan perbaikan. Begitupun untuk data 3, Y sama dengan T, maka tidak perlu dilakukan proses perbaikan, maka dilanjutkan kembali ke data keempat dengan data yang sama, W1, W2, WB yang sama, dilakukan pencarian, didapati Y tidak sama dengan T, maka dilakukan perbaikan bobot. Dilakukan proses perhitungan, maka didapati bobot bias baru 1, 1, min 1. Kemudian dilanjutkan kembali iterasi kedua, didapati data 1 dan data ketiga itu Y-nya sama dengan T. Untuk data kedua dan data keempatnya tidak sama dengan T atau perlu dilakukan perbaikan bobot. Karena nilai Y 1 dan 4, 1 sampai 4 tidak sama dengan nilai T 1 sampai 4, maka lanjutkan ke iterasi ketiga. Begitu pula di iterasi ketiga, tidak semua data atau data 1 ke 4 sampai target 1 ke 4 tidak semuanya sama, maka dilanjutkan proses ke iterasi keempat. Pada iterasi keempat didapati Y data 1 ke 4 sama dengan T data 1 ke 4, maka proses berhenti di iterasi keempat. Didapati bobot dan bias akhirnya itu 2 untuk W1, 2 untuk W2 dan WB min 1 atau W3. Untuk proses pengajian ayat
didapati W12, W22, WB-1 dengan Y in data 13, data kedua 1, data ke 31, data keempat -1 dengan Y data 1 ke 4 sama dengan T data 1 ke 4. Maka JST mampu merealisasikan fungsi Gallagher input biner dengan output bipolar dengan 4 iterasi dengan variabel W dan B awal sama dengan 0, alpha sama dengan 1, dan theta sama dengan 0,2. Sekian saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.